Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat datang teman-teman semuanya di webinar dari Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra, LCGP Centennial Terra, di mana pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September tahun 2020, di mana hari ini, webinar ini merupakan, we call it Webinar for a Good Cause, karena topik hari ini, pertama topiknya sangat relevan, yaitu topik yang terkait dengan pandemi COVID-19 related, tetapi dari aspek yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah ini juga merupakan salah satu dari rangkaian fundraising dari Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra, di mana semua investasi yang dalam bentuk registrasi dari seluruh peserta dari webinar hari ini akan kami dedikasikan untuk our Vision Screening and Eyeglasses Donation Program melalui Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra. Nah, hari ini webinar dari Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra mengambil topik mengenai moving forward after COVID-19. Dan saya Ray Basakwi sebagai Presiden Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan tentu saja dukungan yang luar biasa dari keempat pembicara dan juga dari moderator. Saya ingin menyapa, kita merasa sangat terhormat karena sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Ibu Neni Sumawinata. Terima kasih Ibu Neni. Juga sudah mendapat dukungan yang luar biasa besar dari ketiga pembicara yang lain, yaitu Bapak Peter Scherer, founder of wahyu.com. Terima kasih Pak Peter. Juga dari Pak Rama Mamuaya, founder dan CEO dari Daily Social ID. Terima kasih Pak Rama Mamuaya, dan juga dari Pak Aldo Rambi. Pak Aldo Rambi adalah Vertical Lead Facebook Indonesia. Dan saya juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari moderator kami, Abang Edwin dari Bang Win Consulting. Saya tidak ingin mengambil waktu terlalu banyak. Sekali lagi, saya mengucapkan kepada teman-teman peserta webinar hari ini, selamat menikmati sesi webinar yang luar biasa ini, dan saya ingin langsung menyerahkan sesi hari ini kepada moderator Abang Edwin. Bang Win, over to you. Terima kasih, Mas Ray. Selamat malam para hadirin. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar pada malam hari ini. Yang tadi sudah disebutkan ya, tajuknya adalah Moving Forward After COVID-19. Saya juga tidak ingin melewatkan untuk berterima kasih kepada Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra yang membuat kita semua bisa berkumpul di sini. Nama saya Bang Edwin Syarif Agustin dari Bang Win Consulting, yaitu sebuah digital transformation consultant. Dan kebetulan malam ini saya dipercaya untuk menjadi moderator untuk webinar saat ini. Nah, jika mungkin ada yang bertanya, itu namanya pakai abang ya? Jawabannya iya, betul. Abang itu nama keluarga saya. Ini perlu saya jelaskan supaya nggak pada bingung aja. Oke, kita mulai aja langsung ya. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa yang namanya the new normal. Tapi saat ini, saat kita mulai lepas dari pandemi ini nantinya, akan menjadi sangat penting bagi kita untuk dapat belajar dari perubahan yang terjadi. Yang mengubah cara kita semua berbelanja, berperilaku, serta menjalankan pekerjaan atau berbisnis. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara bisnis yang dapat beradaptasi dengan cepat. Lalu bagaimana masyarakat dapat merefleksikan apa yang benar-benar penting. Ancaman yang paling dekat dengan kita semua dari krisis ini, buat Anda, saya, serta semua orang yang kita kenal adalah perubahan persepsi dan tindakan seputar bekerja, berbelanja, bersosialisasi, bepergian, dan setiap aspek dari kehidupan kita. Lebih penting lagi, kondisi saat ini telah mengubah ekspektasi kita semua. Satu pelajaran yang telah kita dapat adalah dunia tempat tinggal kita ini itu tiba-tiba menjadi lebih digital daripada sebelumnya. Sekarang semua orang jadi terbiasa berbelanja online, bekerja dari rumah, melakukan obrolan lewat online, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, dan juga menggunakan pembayaran online tentunya.
Kedepannya ini akan menjadi kebiasaan dan pilihan kita semua. Lihat situasi ini, pertanyaannya adalah langkah apa yang kita perlu ambil untuk maju. Nah, pertanyaan ini yang ingin kita cari jawabannya dari diskusi pada webinar kita malam hari ini. Untuk kesempatannya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Neni Sumawinata. Selamat malam. Bu Neni ini adalah seorang motivator dan pengamat bisnis yang memiliki pengalaman bisnis lebih dari 40 tahun. Dari mulai menjalankan International Communication Agency, pernah di perusahaan broadcast juga, dan juga sempat masuk ke dalam social business. Nah, sebetulnya kalau saya bacain ya semua, pengalamannya Ibu Neni ini akan sangat panjang. Jadi kalau mau tahu lebih jauh tentang Bu Neni, bisa di search engine, pasti ada di mana-mana. Saya ucapkan selamat datang ya Bu Neni. Ya. Apa kabar Ibu? My pleasure to be here. Senang sekali ada di sini. Di tengah-tengah anak-anak yang berjiwa semangat 45. Oke, baik. Pembicara kedua kita malam hari ini adalah Mas Peter Scherer. Peter Scherer itu adalah seorang social entrepreneur yang mendirikan Wahyu.com pada tahun 2017. Sebuah platform yang membantu tempat makan atau warung makan dengan cara mendigitalkan dan mengotomatisasi banyak pekerjaan, mulai dari pemesanan supplies hingga mengelola keuangan. Begitu ya, Mas? Selamat datang, Mas Peter. Selamat malam. Kalau Abang Edwin, berarti saya harus panggilnya Bapak Abang Edwin berarti. Mas Edwin, Edwin boleh. Itu nama keluarga ternyata. Iya, betul. Juga. Boleh panggil saya Edwin, boleh. Mas Bang Win juga boleh. Ya, terima kasih Mas Edwin buat undangannya. Oke, pembicara ketiga datang dari dunia media, yaitu Mas Rama Mamuaya. Nah, masih teman saya lama, dan dia dikenal sebagai founder dan CEO dailysocial.id, sebuah portal teknologi nomor 1 di Indonesia yang mengkhususkan diri pada dunia startup, aplikasi, gadget, game, media sosial, enterprises, dan teknologi masa depan. Apa kabar, Mas Rama? Oke, saya lanjutkan dulu nantinya. Yang terakhir adalah Mas Aldo Rambi. Ya, siapa yang nggak kenal Facebook coba ya? Platform media sosial yang sekarang jumlahnya penggunanya masih menempati peringkat pertama di Indonesia. Mas Aldo Rambi adalah vertical lead dari Facebook untuk Indonesia market. Begitu ya? Ya. Betul ya, Mas? Oke, betul, Bang Win. Ya. Betul ya? Oke. Nah, ini Mas Rama udah. Halo Mas Rama, udah bisa? Halo, malam. Nah, sorry about that. Nggak apa-apa. Mas Rama dari dailysocial.id. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Thank you for having me. Oke. Alright. Sekarang saya udah memperkenalkan keempat pembicara kita yang sudah bergabung, dan saya nggak berlama-lama lagi. Kita ingin langsung ngobrol dengan pembicara-pembicara kita ini. Pada kesempatan pertama, saya ingin bertanya sama Bu Neni tentunya ya. Ibu Neni, sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, bagaimana pandangan Ibu tentang situasi yang kita hadapi saat ini? Semua orang berbicara tentang disrupsi yang mendorong kita ke arah kondisi the new normal. Menurut Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat bergerak maju? Wah, itu aku melihatnya ada dua pertanyaan dalam satu barusan penyampaian ya. Oke, let's talk about satu dulu deh ya, karena kalau kita dengar di media disrupsi itu hampir setiap hari ya. Kita mungkin mesti paham dulu disrupsi itu artinya apa? Artinya mengganggu, artinya interupsi ya dalam bisnis ini. Tapi dalam bisnis ini yang terganggu apa? Ya tatanan. Artinya kalau sesuatu kena disrupsi di bisnis itu berarti tatanan berubah ya, karena ada inovasi baru. Contohnya ya. Dulu kita mengenal ada buku ensiklopedia. Kita belajar semua dari itu. Sekarang kita taunya ada Wikipedia. Dulu kita kalau shoot film pakai 35 mili.
Sekarang everything is digitized. Efeknya apa? Produk tutup. Ya. Jadi that is what disruption is, and people have to understand bahwa disrupsi itu, dengan adanya disrupsi, perubahan itu akan bergerak dengan cepat. Ya, kita akan melihat inovasi-inovasi baru. Nah, sekarang kita bicara soal COVID-19 ya. Jadi kita kembali lagi ya. Disrupsi itu, perubahan itu jangan lupa juga oleh teknologi, ditambah disrupsi mulai bermunculan adalah pada saat millennials bermunculan. Ya. So, sekarang COVID-19, ada COVID-19, efeknya apa? Perkembangan, pace-nya disrupsi lebih cepat lagi. Ya. So, kitanya mesti gimana? Yang jelas satu, kita harus mindset kita harus berubah. Kita harus accept satu hal dulu. Nggak ada ini ya, nggak ada lagi istilah business as usual. Justru sekarang ke depan adalah no business as usual. Dan sebetulnya bagi perusahaan-perusahaan, baik kita punya startup atau kita kerja buat perusahaan, ini sekarang dengan COVID-19 memang belum ditemukan vaksin. Let's say we estimate 6 bulan lagi. Perusahaan nggak tinggal diem kan? So you have to start making changes untuk maju ke depan. Ya, maju ke depan. So, oke, jadi secara mindset saya menerima bahwa harus ada perubahan, no business as usual, nggak boleh nengok lagi ke belakang, forget yesterday itu doesn't exist. Nah, kedepannya gimana jadinya? Kalau kita ini udah menerima, I accept the change ya. Nih, I'm gonna show some slides untuk membantu mengilustrasikan itu bentar ya. Baik, Ibu. Layarnya langsung. Okay. Hold on. Okay. Let's talk about dulu impact-nya dari disrupsi ini ke ekonomi. Yang jelas satu, tidak ada kejelasan. Tapi kita harus akui one thing, that who's gonna drive the economy? It's not gonna be people like me or the Gen Z generation. It's gonna be the millennials. Why? Karena mereka tumbuhnya di era waktu teknologi berkembang. And based on statistics and survey, on average, millennials itu lebih pintar dari kita-kita. And they understand this whole technological drive ya. Terus satu lagi nih sekarang, the new economy. Semua orang tuh fighting over the last mile. Pasti tanya, last mile itu apa sih? Last mile itu is actually delivery ke customer at their home. Sekarang semua orang tahu, everybody is ordering everything from home. How do we make sure we deliver it ke consumers at home? So now suddenly, perhatikan deh, sekarang tadinya mungkin we only had 1 or 2 providers untuk deliver sesuatu ke rumah, sekarang how many? How many providers are there? Jadi semua orang lagi fighting over the last mile. Dengan perkembangan teknologi juga, you will see that there will be a lot of breakthroughs. Mungkin setiap 3 ke 6 bulan. Ini kenapa dianggap disruptif? Zaman dulu, semua orang kalau mau launch produk aja perlu setahun. Paling cepat. Sekarang, with all the apps, with all technology, bisa every 3 ke 6 bulan ada sesuatu yang baru. Ya. On top of that, sekarang ini bermunculan ekosistem touchpoint devices sama platform. Apa sih yang dimaksud ini semua? Touchpoints itu adalah point di mana konsumen berinteraksi. Kita berinteraksi dengan konsumen. Belum lagi ada alat, device-nya mau di apa? Maukah di laptop, maukah di smartphone, and platformnya kerjasama dengan siapa? Nah, tiba-tiba you have a whole ecosystem. Ini aja udah bikin kita semua bingung with all of this. Okay? So then we go, so where do we start? Karena kita harus mulai somewhere. Ya. And to add juga, jangan lupa ya, I have lived through 2 crises, and let me tell you, tidak ada satupun orang di dunia who have experienced what the world is experiencing today. Jadi artinya, nobody can tell you what's right or wrong. Karena nggak ada orang yang punya pengalaman itu. Ya. So the first thing, kita sekarang di waktu space
sambil menunggu vaksin, let's start committing to personal growth kita sebagai leaders, boss-boss, middle management upwards. Kita harus step pertama, coba examine assumptions kita. Paling tidak kan udah ada beberapa hal yang kita lakukan. Is it right? Is it wrong? Pasti ada asumsi-asumsi. And then kita lihat juga leadership style kita. Leadership style saya berlaku nggak ya for the future? Kalau nggak berlaku lagi, apa yang saya harus lakukan? And even when we do planning now, kita harus tanya colleague kita, teman kita, to challenge us. Karena kembali lagi, kan nggak ada bukti-buktinya, nggak ada contoh-contohnya. So we have to learn by making baby steps. Tapi we have to start making assumptions gitu, untuk membantu nge-guide kita. Ya. Terus kedua, kita harus commit to intentional learning. Pasti kita, kalau honest ke diri kita sendiri, as a leader, kita akan lihat, aduh, untuk ke masa depan, aku kekurangannya apa ya? Contoh ya, kalau generasi saya kali pikirannya, gue itu ternyata banyak sekali apps, and tuh aku gaptek, how do I use this? Things like, so you have to evaluate kebutuhan kita sendiri dari aspek learning, apa yang diperlukan. Sehingga kita tuh mulai pelan-pelan upskilling diri kita, and at the end of the day, organisasi kita pun kan akan keangkat juga, karena kita commit ke intentional learning. Dan zaman sekarang, mau belajar apa aja, segala macam ada kok, di Google aja banyak. Ya. But then has got to be a commitment dari leader bahwa saya harus tetap belajar, karena banyak hal yang saya masih belum tahu. Third thing, live your purpose. Banyak perusahaan dulu-dulu visi misi, apalagi kalau kita ke kantor BUMN, visi misinya nempel di lift, everybody suruh ngapalin, tapi what it means to them kagak ngerti, ya. So people say, okay, let's just focus di a purpose, ya. Purpose perusahaan, purpose brands ini. Nah, people do care about brands that do the right thing. Why do brands do the right thing? Brands that do the right thing adalah brands yang pada punya purpose atau perusahaan yang punya purpose. Apalagi kalau purpose itu dipahami juga oleh karyawan, it can help you survive through any kesulitan, challenges yang ada untuk tetap bertahan ya. And saya kasih satu contoh purpose itu apa? Ini di tahun 60-an kejadiannya. I don't know if any of you know John F. Kennedy. Suatu hari JFK pergi ke NASA, ketemu tukang sapu, janitor, lagi nyapu. JFK tanya, tugas kamu apa sih di sini? Janitornya menjawab, I put man on the moon. Why did he say that? Because the purpose of NASA is putting man on the moon. Dia sebagai karyawan NASA, turut membantu putting man on the moon. Jadi artinya purpose itu adalah jiwa dari usaha, dari perusahaan, big or small, dan karyawannya. So that's why you have to say, okay, if I commit to all of these, I follow these 3 steps. Itu yang at least allows you to start making baby steps. Ya. Okay. Then, setelah itu, let's look at what's happening. What's happening? Proses-prosesnya moving forward itu kita kudu apa sih? So we start things, there are 3 things. Adopt, adapt, and innovate. Inovasi selalu harus ada, because that's how we can grow, that's how we can progress, that's how we can evolve. Tapi let's talk about adoption. Adoption itu is basically apa sih solusi-solusi yang ada yang kira-kira appropriate buat kita. So if you look at today, yang terjadi, new employee dynamic. Ada orang yang work from home total, ada yang hybrid, and at the end of the day, online presence sekarang meningkat pesat. So those are the things that we have to start to adopt untuk kita pikirkan. Terus, kita harus adaptasi. Apa yang harus kita adaptasikan? Ya? Karena setelah kita mengadopsi sesuatu, harus ada sesuatu yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan, ya, requirement juga, protokol-protokol. So we have to accept that there's a new reality sama uncertainty, ya. Uncertainty jalan terus. Dan ujungnya, when you say you want to start getting into innovation, start investing in talent.
Jangan mikirin juga ke dalam, but you have to adopt an outside-in approach. Cari tren, cari data, build relationship dengan customer, baru kita create value. And at the end of the day, of course, we always have to make sure kita juga risk-nya, we try to minimize the risk, ya. Oke, we say, oke, tadi 3 tahap tadi, sebagai saya leader, saya melakukan itu. Oke, moving forward, oke, ada 3 langkah ini. What makes it even more difficult? Jadi, Ibu, maaf, ya. Ibu, maaf, itu Windows-nya kayaknya salah, Ibu. Jadi ininya nggak berganti, share screen-nya. Jadi kita masih melihat slide yang pertama ini, Bu. Jadi mungkin yang diganti yang di... How do I do the... Tunggu ya, let's... Di sininya berubah ya. Ya, karena Ibu pakai Windows yang berbeda. Yang diganti yang langsung ke sininya aja nih, kalau enggak. Oke, I stop. Saya berhentiin dulu. Ya. Oke. Share screen, coba cari. Atau share screen-nya langsung yang diganti langsung di Windows-nya aja, yang di PowerPoint-nya aja, Ibu. PowerPoint-nya kelihatan kok tadi. PowerPoint-nya kelihatan ya? Iya, jadi nggak usah di share screen. Nah, ini udah bisa, Bu. Udah bisa belum? Nah, ini udah bisa sekarang. Oke. Kalau gitu, ini untuk ini, we're talking about kompetensi untuk disruptive innovation ya. Bayangin aja, as a leader atau organisasi, apa sih yang harus kita lakukan? There are 5 things. Mindset kita aja harus bisa leapfrogging. Leapfrogging itu apa? Harus menciptakan hal-hal yang agak radikal atau hal-hal yang sangat berbeda agar loncatannya bisa jauh. That's why you will get a lot of people now talk about game changing. Karena kalau langkahnya biasa-biasa aja, then you do not have an edge. Jadi untuk tumbuh aja akan sulit, ya. Okay. The other one, secondly, is boundary pushing. Boundary pushing itu apa? Kita nggak boleh di comfort zone. Kita harus keluar. Kita harus explore new things. Gimana sih kita melakukan ini? Ya, kita harus memiliki kemampuan-kemampuan creative problem solving. Harus memiliki strategic thinking. Kalau kita tidak memiliki ini, don't expect kita bisa boundary pushing. Ya. Terus, sekarang nih ada yang disebut data intuition integration. Ini saya ngalamin udah 3 kali ganti-ganti istilah. Dulu katanya business gut feel. Datang semua perusahaan research, everything has to be based on research. Sekarang adanya data intuition integration. Ini apa? Ini adalah gabungan. Data, kita kalau nunggu sampai komplit, bisa kelamaan. By then, udah ada saingan kita dengan yang baru lagi. So, you have to combine with the minimum facts and data that you have, use also your gut feel. So, you have to combine. Kalau enggak, nanti kita ketinggalan kereta juga. And then, ada yang namanya adaptive planning. The next competency ada. Adaptive planning itu apa? Pokoknya kita harus take action. Baby steps nggak apa-apa. Tarik asumsi. Lihat approach mana yang works and doesn't work. But we have to be very flexible and adapt with the keadaan di pasar dan situasi yang ada. Ya. Jadi saya pernah ngalamin dapat pukulan-pukulan every 3 months kudu ganti program. But that's okay. Ya, kita harus punya kekuatan untuk I'm always going to adapt. Saya siap untuk melakukan action karena dengan banyak ketidakpastian pasti adaptive planning ini akan banyak sekali. Terus satu hal lagi. Ada yang dibilangnya savory surprise. Ada beberapa perusahaan yang mereka tuh adopt savory surprise ini sebagai strategi. Artinya apa? Organisasi udah siap menghadapi tantangan apa aja, and every time ada kejutan, enggak, kita down. Pokoknya udah biasa aja. Things are always gonna keep on changing. Kita harus tetap bikin rencana-rencana is, when this happens, what do we do? And jadi savory surprise ini menjadi core value dari perusahaannya. So, moving
forward, if you're saying kita perlu dengan inovasi-inovasi, otomatis harus ada kompetensi-kompetensi ini. Nah, this is where the challenge is, ya. Karena kembali lagi di salah satu langkah pertama as part of kita, kalau kita talk about kita as a leader harus evaluate style kita, harus upskilling, kan our entire organization juga harus melakukan itu. Kalau enggak, kita tidak bisa move forward untuk melakukan tadi inovasi-inovasi ini, dan supaya kita jangan menjadi yang di-disrupt, tapi kita yang mendisrupt orang lain. That's why you need all this competency. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Ibu Neni. Menarik ya. Sudah penyampaiannya dari Bu Neni, walaupun tadi agak sedikit terganggu, cuman kita bisa mendapatkan gambaran besarnya. Dan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Neni, kita udah bisa lihat perubahan terjadi pada saat ini. Nah, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang harus disikapi dengan mengubah mindset kita terhadap situasi ini. Nah, Bu Neni meng-capture-nya dengan baik, sehingga kita bisa mengerti. Nah, saya ngelihat sih sebetulnya kita semua sudah banyak yang ingin nanya nih sama Bu Neni sebetulnya. Nah, cuman tahan dulu, kita sabar dulu. Kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Saya lanjutkan ke Mas Peter sekarang ya. Oke, Mas Peter. Yes, Bang Win. Ya, Anda dikenal sebagai salah satu founder dari startup yang bisa dibilang cukup sukses membantu UKM. Yang dalam konteks ini adalah warteg ya. Dan yang kita tahu selama ini, sebetulnya kan warteg itu kan yang kita tahu tuh sangat-sangat manual, ya semuanya dicatat apa segala macam gitu ya. Nah, boleh share sedikit nggak sih tentang wahyu.com dan bagaimana wahyu.com itu dapat membantu para warung, terutama berkaitan dengan saat kondisi pada saat ini. Silakan, Mas. Siap. Terima kasih Bang Win untuk kesempatannya. Selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Peter Shearer, saya founder dan CEO dari Wahyu. Wahyu sendiri kita berdiri di tahun 2018 perusahaannya, tapi udah kita jalan sejak tahun 2017, jadi secara total kita udah 3 tahun. Alangkah baiknya saya share mengenai Wahyu ini lewat sebuah video, agar teman-teman bisa lihat lebih jelas apa itu Wahyu. Saya akan coba share screen. Ya, silakan dilihat. Di kota-kota besar, warung makan memegang peranan penting dalam masyarakat. Setidaknya ada lebih dari 35.000 warung makan yang tersebar di Jabodetabek. Pemilik warung makan mulai bekerja sejak dini hari. Mereka berbelanja ke pasar, meracik bahan, dan memasak, hingga menjajakan masakannya. Semua itu mereka lakukan sendiri, mulai dari menyediakan persediaan barang, hingga mengatur keuangan yang masih sangat konvensional. Hal ini yang mendorong Wahyu membuat revolusi baru bagi warung makan yang ada. Kami mempermudah para pemilik warung makan untuk memesan bahan baku, kami memberikan pembimbingan bagaimana mereka mengelola keuangan, serta pelatihan bagaimana melayani pelanggan yang baik. Salah satunya Warteg Haji Sori, warung makan yang telah dikelola selama 4 generasi ini, berdiri sejak tahun 1986. Bersama dengan 2 orang anaknya, Pak Sutrisno mempertahankan bisnis warisan kakeknya. Dulu, kami kesulitan mengatur waktu dan keuangan. Tiap pagi buta harus pergi ke pasar untuk beli bahan baku. Sampai rumah langsung dimasak untuk dijual. Masakan matang langsung dibawa ke warung dan berjualan dari subuh sampai malam hari. Saat warung tutup, kami harus menghitung laba hari itu. Capek rasanya, tidak ada waktu untuk istirahat. Wahyu hadir dan menawarkan warung makan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dengan aplikasi Wahyu, Pak Sutrisno dapat memesan bahan baku yang dibutuhkan warungnya tanpa perlu pergi ke pasar. Sistem point of sales memudahkan pencatatan keuangan warung dan terhubung langsung dengan catatan persediaan Warteg Haji Sori. Pak Sutrisno tidak perlu ke pasar tiap pagi. Cukup memesan bahan yang dibutuhkan dari aplikasi Wahyu, barang langsung diantar di hari berikutnya. Bersama Wahyu,
Pak Sutrisno selangkah lebih dekat dengan mimpi mereka berangkat haji dan memiliki rumah untuk keluarga besar di kampung. Mereka bersuka cita, warung makan konvensional tetap mendapat manfaat dari kemajuan teknologi. Dan percaya, bisnis ini akan terus bertahan bahkan sampai ke cucu dan cicitnya. So kurang lebih seperti itu, Wahyu, Bang Win. Kita saat ini memang ikut merasakan dampak dari COVID-19 juga, gitu ya. Dari data yang kita terima, terutama dari bagaimana mereka transaksi dengan Wahyu itu dari bulan awal PSBB itu di bulan Maret dan April dan Mei memang ada penurunan sekitar 50%, cukup drastis. Dan juga dari beberapa penemuan kita di lapangan, ngobrol dengan beberapa pemilik warung makan, memang penurunannya bisa sampai 50%. Terutama banyak dari mereka pemilik warung makan yang di daerah zona merah, bahkan sampai tidak bisa membuka warung makannya gitu. Memang karena memang tidak boleh dan juga karena memang mereka takut juga. Jadi bisa dikatakan sebagian besar memang bisa sampai 50% penurunannya. Nah, dari Wahyu sendiri, karena kami hadir untuk membantu warung makan sesuai dengan tagline-nya kami adalah sahabat setia warung makan, banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Yang pertama tentunya donasi, charity, gitu ya. Kita membuat program yang namanya Rantang Hati, bagaimana agar pemilik warung makan dapurnya bisa tetap ngebul, kemudian dari makanannya bisa membantu orang-orang yang mungkin terkena dampak COVID juga seperti PHK dan juga mereka yang tidak bisa bekerja gitu ya. Jadi kita membuat program yang namanya Rantang Hati dan bersyukur lewat program Rantang Hati ini kita total sudah membantu 200 pemilik warung makan lebih dan dana yang kita dapat itu sekitar 2 miliar lebih gitu ya. Dan bisa membantu sekitar 73.000 keluarga gitu ya, dan total makanan bungkusnya kalau nggak salah sekitar hampir 200.000 bungkus makanan yang kita bagikan. Jadi sebenarnya senang banget, responnya sangat baik. Itu yang pertama, donasi. Kemudian yang kedua, kita membantu mereka go online delivery gitu ya. Kita bekerja sama khususnya dengan GoFood agar mereka bisa segera terdaftar di GoFood, agar mereka bisa tetap jualan tapi secara online. Kemudian yang ketiga, kita juga menghadirkan bisnis unit baru yang membantu untuk mereka mendapatkan order gitu. Contohnya adalah kita ada bisnis unit baru Rantang gitu, Rantangku sebenarnya salah satu unit Wahyu. Kita ingin membantu agar para pemilik bisnis yang ingin mempunyai catering murah itu bisa order lewat Wahyu, lewat bisnis unit Rantangku gitu, sehingga mereka bisa dapat catering murah yang mungkin sebesar 10.000 sampai 15.000 sekaligus bisa seperti CSR membantu warung makan sekitarnya gitu. Kemudian yang keempat, kita pastinya ingin mengajak para pemilik warung makan tetap menjaga protokol yang berlaku gitu. Karena itu izinkan saya untuk memperlihatkan satu video lagi gitu ya. Satu video di mana ini menunjukkan apa yang kita lakukan bagi para pemilik warung makan during this COVID-19 gitu. Silakan, Mas. Ya.
So itu yang kita lakukan di kurang lebih saat ini ada 100 warung Wahyu yang kita berlakukan new normal dan kami harapkan bisa lebih banyak lagi. Karena jujur 100 ini kami pilot, kita ingin mendapatkan feedback bagaimana hasilnya dan ternyata hasilnya luar biasa. Dari pemilik warung makan kita dapat feedback yang sangat positif dan juga terutama dari customer yang makan di warung makan. Mereka jadi merasa lebih nyaman dan mereka memang merasa lebih aman gitu ya. So itu saja Bang Edwin. Saya tidak ingin berlama-lama. Saya ingin memberikan kesempatan yang lain juga. Baik, terima kasih Mas Peter atas pemaparannya. Kita jadi mengerti sebetulnya seperti apa sih yang dilakukan oleh wahyu.com dan kemudian aktivitas menghadapi COVID juga tadi cukup dijelaskan dari video video terakhir ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih banget. Dan saya akan lanjut ke pembicara berikutnya, Mas Rama. Mas Rama, bagaimana Mas Rama melihat kondisi pandemi dari sudut pandang media? Nah, bisa berbagi sedikit nggak? Mungkin bisa diawali dengan apa sih yang dijalankan, bisnis seperti apa sih yang dijalankan Mas Rama dulu barangkali. Silakan Mas. So, salam kenal semuanya. Thank you for having me. Saya Rama dari Daily Social. So, Daily Social is a media yang fokusnya membahas soal tren industri teknologi startup di Indonesia. Itu kenapa kenal dekat dengan Bang Edwin udah dari lama. Peter of course karena he's the media darling of technology startup. Mukanya ada di billboard mungkin kalau teman-teman ingat mukanya ada di mana-mana ya. And of course we work together with Facebook juga beberapa kali. So kita memang fokusnya ke teknologi startup, tapi sebenarnya bisnis kita membantu corporate, jadi klien-klien kita tuh biasanya bank, dan kita bantu mereka dalam proses their digital transformation. Dan so actually we help them a lot adjust their business beberapa bulan terakhir ini karena pandemi juga sih. So if you don't mind, aku mungkin bisa sharing sedikit mengenai. Jadi it's a very long presentation, tapi jangan takut. I only pick like 3 slides, so it should take no more than 5 minutes. Ini basically slide yang aku share ke beberapa teman-teman di corporate juga sih. Wait. Oke, kelihatan ya. Kayaknya kalau aku play ini, you won't be able to see the presentation. So aku gini aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Sebenarnya kalau aku boleh singkatnya sih, so this is a very short summary lah in a way. Jadi sebenarnya yang I always recommend, dan ini juga in my experience, something yang kita lakukan juga di Daily Social, and so far I think during the COVID-19 kita as a media company, I think kita malah grow di banyak metrics gitu ya, kayak traffic, productivity segala macam semua naik. Yang turun memang mungkin sama kayak teman-teman yang lain is revenue. So everything is going up except revenue. Jadi agak nggak penting juga sebenarnya gitu ya. So kita sebenarnya selalu fokus ke 3 ini sih, redefine, recalibrate, sama retool. Maksudnya apa? When kita di 2 bulan pertama ya, bulan kedua PSBB, kita mulai berpikir bahwa ini kayaknya it's not going to be 2-3 bulan. It's going to be a long and a very disruptive force. Dan kita yang selalu menganggap diri, anak-anak tech startup kan kerjaan kita mendisrupt bisnisnya corporate, tapi sekarang kita pun terdisrupt. So ini mungkin yang aku juga bantu banyak teman-teman, both startup dan corporate juga, bahwa selama ini disruption itu is keniscayaan. Either itu bakal didisrupt sama a new upcoming startup, atau didisrupt oleh a new competitor, atau in this particular case didisrupt oleh sebuah pandemi yang benar-benar menyeluruh, like it touches everyone, nggak ada yang kelewat gitu. So the first thing is you have to redefine your objective, terutama buat teman-teman yang mungkin punya bisnis atau punya organizations gitu ya. You have to redefine your objective, dan dari situ kita mesti ngelihat setiap proses yang ada dalam perusahaan, business proses, administrative proses, working proses, everything mesti di-reconstruct. Caranya biasanya aku suruh bikin flow-nya, and then dari situ you can trim the fat, mana proses-proses yang
bisa dihilangkan, mana proses-proses yang bisa di-automate using technology, dan segala macam. It's a very long and painful process, tapi it's required. Yang ketiga yaitu realign all team members. Jangan lupa setelah we have a new objective, semua proses juga sudah di-trim, semua proses sudah lebih efficient. Jangan lupa team membernya dikasih tahu dan making sure everyone is on the same page when it comes to achieving the new company goal. Gimana caranya achieve goal itu, methods of working-nya kayak gimana. I think mungkin banyak teman-teman juga di sini yang dalam beberapa bulan terakhir udah nggak kerja ke kantor. Daily Social now is full remote, udah sampai akhir tahun. I just sent the email last week. Kita sampai akhir tahun begini karena angkanya juga naik terus. Dan sekarang kita lagi benar-benar reconsider untuk jadi sekarang kantor kita di Kemang. Dan kita benar-benar bahkan redefine everything, kayak emang kita perlu kantor ya? Kita perlu kantor nggak sih? Karena for the past 6 months kita nggak punya kantor, kita nggak ke kantor, and everything works well gitu. Jadi kayak mungkin tahun depan kita akan jadi remote 100%, semuanya kerja dari Bali sambil jalan-jalan. I don't really care gitu kan ya. Jadi as long as they achieve the goal gitu. Yang kedua is to recalibrate. Recalibrate artinya kita mesti mengukur pencapaian-pencapaian apa yang memang kita mau tuju. Misalnya targetnya memang sales, ya berarti gimana impact dari COVID ini terhadap sales seperti apa. Atau marketing misalnya, apakah sekarang mesti iklan, atau efektivitas dari iklan itu objektifnya gimana. Kita beberapa bulan terakhir udah mengubah banget yang namanya productivity. Jadi selama ini itu kita ngitungnya based on numbers yang kayak jumlah traffic berapa, media company kan kelihatan dari traffic, revenue, apa segala macam. Tapi sekarang kita bahkan udah bikin yang namanya gimana caranya kita bisa ngitung productivity per karyawan dengan beberapa perhitungan-perhitungan yang memang sesuai dengan bisnis modelnya kita. So, dan dari situ kita punya cara pandang yang baru untuk melihat karyawan ini produktif atau enggak dalam mencapai objektif dari perusahaan. Sama yang terakhir ini retool, ini mungkin tadi Bu Deni juga udah sempat ngomong gitu ya. Aku sendiri merasa dalam 6 bulan terakhir PSBB, I have so many free time yang tadinya commuting, stuck in the road, macet-macetan di jalan, atau between meetings, itu semua jadi, I'm home, I can spend more time with my kids, bantuin mereka sekolah, tapi bahkan I can now learn, I can read more books, for example. Kayak dalam 6 bulan terakhir, I read like 10 books already. Biasanya tahun lalu, I think I read like 10 books in a year. So, sekarang I have more time gitu untuk baca, untuk ngabisin buku yang selama ini masih dipastikan udah dibeli tapi nggak dibaca gitu loh. Tapi I think online courses banyak yang free yang bagus-bagus juga gitu. So I have to upskill juga, improve myself as a leader. Tapi the most important part adalah make sure your team juga punya kesempatan yang sama untuk upskill, improve their skills, atau bahkan belajar sesuatu hal yang baru, read more books, dan juga take online course. Ada beberapa team member yang bahkan sekarang udah bahkan ngambil masters gitu, karena pengen kuliah lagi, might as well online gitu. So everyone after the pandemic, once we survive the pandemic, benar-benar bukan orang yang sama lagi, bukan tim yang sama lagi, dan of course bukan perusahaan yang sama lagi. Of course everything is in a good way, a better company, a better leader, and a better team. Itu aja sih sebenarnya. I leave my email and my social media accounts here if you want to follow, or kalau ada mau nanya-nanya atau apa, please feel free to reach out. Thank you, Bang. Thank you, Mas Rama. Ini terus terang aja, setelah sekian lama, maksudnya nggak lama-lama banget. Kita terakhir ketemu kapan ya, Ram? Yang waktu itu zamannya masih di Tebet kalau nggak salah. Di Kemang juga waktu itu. Dari Kemang. Udah di Kemang ya. Dan ini ceritanya Rama yang sekarang itu sebetulnya cerita baru buat saya, juga baru mendengar nih. Jadi ini merupakan bukti bahwa pandemi ini justru mempercepat semua disrupsi dan perubahan-perubahan ini, sehingga Rama pun akhirnya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sebuah bentuk baru dalam mengelola perusahaan ya, Ram ya. Ya, kita sebenarnya selalu berusaha minimal setiap 3 tahun sekali itu we improve the company.
That can mean kadang-kadang kita pivot, kadang-kadang kita ganti bisnis model, for whatever reason gitu. Tapi we were never the same company, dan kita usahakan 3 tahun itu jangan sampai kita ada di tempat yang sama. Interesting. Oke, thank you Rama buat pemaparannya. Oke, kita ke pembicara yang terakhir sekarang, Mas Aldo. Mas Aldo masih monitor ya? Ya. Oke. Baik. Mas Aldo, nggak bisa dipungkiri ya, semua orang familiar dengan Facebook pastinya kan. Semua orang pakai Facebook pasti, for sure. Tapi yang menarik ini, kita nih ingin tahu sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Facebook di Indonesia, khususnya sebagai respon terhadap perubahan perilaku, kebutuhan, dan keinginan konsumen, terutama pada saat pandemi ini. Nah, mungkin Mas Aldo bisa cerita-cerita sedikit tentang Facebook mungkin, atau apapun yang bisa di-share ke kita sekarang. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Bang Win. Terima kasih untuk Mas Tama, Mas Peter untuk sharingnya juga, dan Ibu Neni juga sangat insightful. Jadi, kenalkan saya Aldo sebagai Vertical Lead untuk Facebook Indonesia. Jadi dalam tugas saya keseharian, saya membantu industri untuk bisa lebih menggunakan, memahami platform kami dari standpoint bisnis dengan optimal. Nah, jadi hari ini, malam ini saya akan share 3 hal. Pertama, mungkin memperkenalkan kembali Facebook tuh di Indonesia itu ngapain aja sih. Nggak cuma konteks dari sisi user, tapi juga dari sisi bisnis mungkin, atau dengan stakeholder yang lain. Kedua, tentunya kalau kita bicara COVID-19, kita melihat adanya pergeseran dari pola perilaku consumer. Nah, apa yang kami lihat dari sisi platform. Terakhir, yang ketiga, poinnya adalah dari apa yang kami pelajari selama 6 bulan ke belakang, bagaimana cara bisnis menyikapi atau responding to COVID-19. Ini 3 hal. Jadi setiap poin ini ada 3 slide each. Hopefully bisa jadi meaningful sharing session. Oke. Mungkin pertama kalau kita bicara Facebook, ngobrolnya lebih apa sih apps-nya ya? Masih ada yang suka nanya saya, nih Facebook nih, Instagram, apakah punya Facebook, WhatsApp? Ini jadi sedikit sharing. Kalau kita bicara di Indonesia ini, Facebook adalah Facebook app-nya. Facebook pun dibagi 2 menjadi Facebook Blue, Facebook Lite, dan juga ada Instagram dan WhatsApp. Nah, sebenarnya kalau kita bicara Facebook, pertanyaan berikutnya biasanya berapa sih penggunanya Facebook di Indonesia? Apakah masih growing? Ya kan? Facebook sendiri, kalau dilihat penggunaannya itu berbanding lurus dengan pengguna internet yang ada di Indonesia. Terakhir saya cek, kalau data publik ya, adalah kira-kira 175 juta pengguna. Kurang lebih sama, itu adalah pengguna Facebook. Nah, kenapa? Karena memang Facebook ini, contohnya kalau dengan telco, setiap kali telco onboarding user baru nih ke dunia internet, pasti di situ ada Facebook Lite yang gratis. Makanya itu pengguna Facebook ini berbanding lurus dengan internet di Indonesia dan juga growing, karena itu tadi. Tapi pola perilaku penggunaannya tentu membedakan. Ada si Facebook Blue dan Facebook Lite, ya. Jadi untuk user baru. Nah, bagaimana dengan Instagram? Instagram ini adalah platform yang tentunya growing dari segi penggunaan, kurang lebih bisa dibilang 60-70% dari jumlah pengguna Facebook lah total, atau kira-kira 60-70% dari pengguna internet di Indonesia. Nah, yang membedakan ini kalau kita bicara Instagram mungkin lebih ada 2 hal sih. Instagram ini adalah platform yang sangat highly visual, di mana user bisa connect dengan sesama user atau dengan produk ya, kalau kita bicara commerce melalui media yang sifatnya highly visual. Jadi penetrasinya Instagram ini sangat kuat di kota-kota tier 1, karena dari segi penggunaannya device-nya juga, itu adalah device yang mid to high-end spec-nya. Jadi itu banyaknya di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya kalau kita bicara tier 1. Dan juga kalau kita bicara Instagram ini, sangat erat dengan commerce. Terlebih kalau kita bicara UMKM di Indonesia yang masih muda nih, intrapreneur kita bilangnya. Typically kita lihat di umur 34 tahun lah range-nya gitu. Nah, ini mereka adalah pengguna Instagram yang tujuannya commerce. Terakhir, kalau kita bicara WhatsApp, WhatsApp ini bukan social media. WhatsApp adalah chat app, di mana evolusinya menjadi 2, menjadi customer channel yang digunakan oleh bisnis juga untuk reach customer-nya,
dan juga digunakan oleh user sebagai quote-unquote productivity tools. Baik itu kalau kita bicara dalam konteks bisnis, kerjaan hari-hari, akan lebih mudah saya kalau sharing file via WA misalkan ke klien ya kan. Dan juga misalkan kalau kita bicara commerce, untuk kita proses quote-unquote pembayaran ya melalui WA lebih mudah. Jadi ini udah menjadi behavior yang digunakan di Indonesia. Nah, seperti inilah kalau kita melihat penggunaan Facebook di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bisa rangkum, apa sih pilarnya nih? Di balik ini semua ada 4. Pertama, kita bicara mengenai kurasi. Ini bicara mengenai konten. Di mana kalau kita bicara mengkonsumsi konten itu kan formatnya macam-macam. Dari mulai ada yang video, dari mulai ada yang stories, kalau kita bicara Instagram, Facebook, WhatsApp, semuanya ada stories. Itu semua bagaimana kita bisa membuat konten yang relevan sesuai dengan pola perilaku dari pengguna kami. Dan juga membantu untuk membuat ekosistem untuk kreator. Nomor 2, komunitas. Nah, komunitas ini penting banget. Di Indonesia, kalau kita bicara komunitas, ini adalah yang salah satu yang terbanyak jumlah komunitasnya. Dari mulai kita bicara komunitas grup orang-orang yang ada di Jakarta, dari daerah yang merantau, atau mungkin hobi, pencinta sepeda, atau apapun, itu sangat besar di Indonesia, jumlah groups-nya atau community-nya. Nah, ini juga menjadi fokus dari kami untuk bisa membantu community ini grow dan juga di mana bisa jadi sharing ideas. Ketiga, conversation. Kenapa conversation terjadi sebelum commerce? Kalau kita bicara conversation sebagai evolusi dari regular chat, itu menjadi penting di Indonesia, apalagi kalau kita konteksnya dalam commerce. Di Indonesia ini, kalau kita mau jual beli, lebih senang ngobrol dulu, kayak chatting gitu. Kayak kita kalau ke toko, ngobrol sama shopkeeper. Nah, makanya ada terms conversational commerce. Nah, ini menjadi penting sebagai pilar untuk menunjang the actual commerce activity. Nah, itu juga menjadi fokus kami. Commerce di Indonesia, di mana tadi saya bicara mengenai Instagram misalkan. Nah, sebagai contoh, baru kemarin saja kami Facebook rilis satu fitur namanya Shops untuk membantu UMKM bisa establish presence mereka lebih optimal di Facebook. Nah, ini jadi ada 4 pilar. Nah, kalau kita bicara COVID-19 ya, impact ini kita udah lihat di platform dari mulai Maret, di mana kami melakukan banyak inisiatif yang membantu stakeholder kami. Pertama, yang paling penting adalah user kami. Tentunya terkait dengan informasi, di mana kami ingin pengguna itu mendapatkan informasi yang akurat terkait COVID. Nah, ini juga contoh sebelah kiri ada kalau buka Facebook atau Instagram, di situ ada coronavirus information yang di mana kalau kita buka di Indonesia akan ada resource yang relevan untuk orang-orang di Indonesia. Tentunya kedua, untuk mengurangi stopping misinformation. Nah, ini terkait inisiatif kami untuk review konten dan sebagainya yang ongoing. Tapi juga kami membantu global health expert seperti WHO atau di Indonesia kita juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa membantu untuk memberikan informasi yang tepat. Dan juga kalau kita bicara lokal, yang penting selain pemerintah adalah UMKM. Nah, UMKM ini menjadi fokus Facebook, terlebih beberapa bulan terakhir ini kami banyak melakukan program untuk membantu UMKM, pelatihan untuk mereka juga menggunakan platform untuk tujuan-tujuan dengan lebih optimal. Nah, kalau dari segi bagaimana dengan employee dari Facebook, seperti apa sih approach-nya? Mungkin yang pertama, penting sekali ya buat kami itu adalah creating a safe environment untuk employee. Kami kerja dari rumah dari bulan Maret sampai saat ini juga. Jadi kantor itu ditutup. Kami tidak melakukan sama sekali aktivitas meeting di kantor, baik dengan klien, kecuali online, dengan format video presence seperti ini. Nah, jadi fully working from home. Totally di dunia, semua Facebook masih work from home, kecuali fungsi-fungsi yang kritikal ya, mungkin yang related ke server activity juga. Tapi kalau kita work from home ini kan penting banget untuk bisa koordinasi. Bahkan kalau kami ini sebagai technology company yang mestinya lebih sudah siap untuk work from home, tapi kami juga melakukan koordinasi bagaimana kita bisa set clear expectation ke employee. Jadi kita tetap cadence kita tetap jalan. Setiap minggu itu kita group catch up, individual catch up itu sangat disiplin melalui video present. Nah, yang penting juga being mindful, show empathy ke employee karena kan background-nya macam-macam ya. Ada yang sudah berkeluarga,
ya kan, atau sendiri. Jadi gimana kita bisa keep the moral high? Ini penting banget kan. Sebagai contoh, apa sih yang kita lakukan di Indonesia? Kami melakukan regular coffee chat. Ini one on one. Kita benar-benar nggak ngomongin kerjaan. Misalkan saya mau ngobrol dengan manajer saya atau VP atau bahkan leadership yang ada di Facebook di dunia, itu memungkinkan untuk kita purely cuma ngobrol aja untuk nanya, untuk pengen tahu, karena kami cukup transparan. Secara grup juga kami melakukan banyak aktivitas, benar-benar through video conference ya, untuk bisa membantu kita tetap bonding ya, karena penting banget untuk kita break silo antara employee. Nah inilah yang kita lakukan. Kami sampai saat ini working from home, targetnya sih sampai bulan Juli tahun depan, ini rekomendasi, jadi kalau nanti bila mana office dibuka sebelumnya, kami bisa masuk ke kantor, kalau kita masih belum siap, boleh sampai bulan Juli tahun depan. Oke, quickly on consumer behavior shift di Indonesia, mungkin tadi kita udah lihat berulang-ulang kali ya, behavior karena COVID ini semuanya masuk ke online. Mungkin aku sedikit quantify aja seperti apa sih yang kami lihat dari sisi platform. Kami melakukan survei pengguna Facebook bersama juga third party di Indonesia, mereka ini seperti apa sih kalau kita bicara channel ya. Tentunya kalau kita bicara online, ada peningkatan sebesar 20% dari online purchases. Mungkin kalau saya boleh gali lebih dalam lagi, di sini tuh terkait dengan pola perilaku, apalagi kalau kita beli kebutuhan hari-hari. Contohnya groceries, belanjaan. Ini ada kenaikan. Datanya saya mungkin terlalu detail kalau share di sini, tapi saya bisa share rangkumannya aja. Kira-kira ada kenaikan 100% dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama, orang belanja ke supermarket melalui online. Nah, buat teman-teman yang di e-commerce mungkin paham banget ya kalau kategori groceries ini yang tidak bertumbuh banget di e-commerce. Karena kan yang tradisionally kan elektronik, ya kan itu yang paling growing lah, fashion. Tapi kita lihat peningkatan kalau di groceries ini. Jadi orang-orang benar-benar belanja produk-produk yang di-pack, bahkan sampai fresh produce juga online. Dan juga kami melihat bermunculannya para pemain-pemain baru yang online, yang UMKM di sini. Kedua, kita bicara impulse, kita bicara ordering food delivery ya, melalui Gojek atau Grab. Ini naik kira-kira 14%. Seperti ini. Jadi ini kenaikan ini juga kita lihat across distribusi dari umur yang lebih senior juga kita lihat ada peningkatan. Nah, kalau kita melihat dari sisi consumer ya, karena kan kalau kita bicara COVID ya kan, awareness mengenai COVID membuat mereka jadi lebih sadar akan safety, kesehatan. Nah, ini yang kita lihat dari sisi apa aja sih top of mind-nya kalau kita dalam konteks industri ya. Di sini kita lihat insurance itu tinggi banget, appetite-nya tinggi banget. Justru produk dan jasa yang fokusnya ke kesehatan dan well-being ini top of mind buat consumer. Saya juga melihat, kebetulan saya manage industri financial service di Facebook Indonesia, kami melihat insurance itu naik traction-nya. Justru mereka salah satu yang actively doing marketing campaign. Food and beverage tentunya ini staples ya, tetap ada, tapi emphasis-nya ada di safety. Jadi kalau dilihat mungkin dari segi brand message, komunikasi, lebih dari hygiene misalkan. Sama juga dengan consumer goods, health and wellness, dan juga di sini yang menarik adalah banking. Di mana kalau kita bicara banking, dari sisi kasa, eKYC, sisi payment, itu tetap naik. Tapi kalau dari sisi loan, of course turun, karena mereka prudent sekarang, kecuali UMKM. Sekarang udah mulai naik traction-nya, semenjak bulan lalu, Bank-Bank Buku 4 mulai melakukan banyak program ditujukan untuk para UMKM, di mana kami juga dari Facebook membantu untuk pelatihan program tersebut. Jadi opportunity-nya ada di mana nih? Kami lihat ada tiga sektor. Pertama, kalau kita bicara food and beverage safety ya, key-nya adalah produk-produk yang aman, yang yang fokusnya ke kesehatan dan juga hygiene. Ini penting sekali, top of mind untuk consumer. Kedua, insurance and banking, ini juga masih sampai saat ini traction-nya masih baik. Yang terakhir adalah online business, nggak cuma online shopping, tapi juga edukasi, bahkan content streaming. Nah, ini yang dilihat ada kenaikan di sini. Ya, it's quite logical lah, karena orang di rumah, jadi kedorong ke online. Nah, yang kami lihat dari brand ya, atau dari businesses, cara mereka responding or taking on COVID-19, kalau di-summarize mungkin ada 3 pilar di sini. Pertama, cara mereka berkomunikasi terhadap konsumen mereka.
cara mereka readjust marketing mereka juga, dan memiliki perencanaan ke depan bila mana keadaan sudah membaik, sudah recovery. Ini sharing saja, kalau dari segi komunikasi ya, apa sih yang kami lihat yang dilakukan oleh para bisnis. Yang penting adalah proaktif dan lebih sering melakukan kontak dengan customer mereka. Karena mungkin di saat ini konsumen ini masih banyak rasa khawatir ya kan mengenai produk yang mereka beli, ataupun kalau menemukan brand-brand baru secara online, mereka akan mempertanyakan fokus ke safety-nya seperti apa. Kedua, kalau kita bicara ekspektasi customer juga harus realistik. Artinya kalau misalkan kita belanja online terkait dengan delivery atau seperti apa, bila mana disruption, itu dikomunikasikan sejelas mungkin. Yang ketiga, ini poin yang penting yang saya lihat juga banyak terlebih bank-bank ya yang mulai fokus untuk melatih customer service mereka, frontliners ya. Tentunya buat customer service mereka akan melihat spike dari customer. Tapi mungkin memberikan rasa empati karena customer ini bingung ya, mungkin mereka banyak pertanyaan. Jadi gimana bisa menjawab dan menampung feedback. Ini yang penting kami lihat dari segi komunikasi. Nah, kalau dari sisi marketing, key message yang kami lihat juga ada 3 hal di sini. Kalau saya summarize, pertama memberikan assurance. Assurance ini penting banget untuk membangun positive sentiment ya dari customer kita. Kedua juga membantu mereka, memberikan assistance karena memberikan alternatif buat customer. Mungkin contoh yang menarik yang saya lihat Bluebird gitu ya. Bluebird berapa bulan ke belakang ini ada service baru concierge untuk bantu belanja grocery dan sebagainya. Ini juga cukup menarik. Mereka adapt di sini. Terakhir action. Jadi membangun memberikan experience yang baru melalui platform online. Misalkan kalau kita bicara health and wellness, banyak gym yang memberikan online lesson. Jadi ini banyaklah yang bisa dibangun dari segi marketing pillar. Terakhir di sini long term-nya seperti apa nih? Apa sih yang dilakukan oleh para big businesses untuk bisa preparing atau growing di saat path to recovery? Dari segi marketing tentunya fokusnya ke digital. Pasti akan ada perubahan yang lasting, ya mungkin nggak fully online tapi lasting. Jadi kalau kita bicara digital, membangun capability ya. Karena capability ini nggak cuma teknologi aja, tapi memiliki orang-orang yang tepat. Secara struktur organisasi seperti apa. Kedua, membangun dari segi teknologi, dari segi CRM misalkan. Dan juga yang penting adalah membangun ekosistem. Karena kan kalau kita bicara marketing is a partnership. You need agency, you need third party untuk bisa kolaborasi, deliver your marketing activities. Kedua, mengenai inovasi produk. Tentunya sekarang ini banyak insight yang kami bisa dapatkan dari consumer langsung melalui channel digital. Jadi di sini bisa menjadi input untuk refining atau membantu membuat inovasi produk yang baru. Misalkan kalau di telco, tentunya sekarang kita bicara paket data yang terus adapting ke consumer need, ya kan? Juga dari segi banking juga sama. Kita akan melihat mungkin di akhir tahun ada beberapa bank yang meluncurkan fully digital banking model tanpa adanya branch. Ketiga, channel evolution ya. Kapan kita harus membalance antara offline dan online, dan memberikan experience omnichannel yang konsisten antara dua channel tersebut. Terakhir adalah memiliki value chain resilience ya. Jadi bila mana ini terjadi, learningnya seperti apa, gimana kita bisa manage our supply base, contingency plan dan sebagainya. Nah, ini yang kami lihat pilar yang dilakukan oleh para businesses untuk mempersiapkan or taking on COVID-19 di jangka menengah dan jangka panjang. Sekian saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Mas Aldo atas penyampaiannya. Ya. Kita banyak mendapatkan insight-insight yang menarik sebetulnya dari Mas Aldo ini tentang tentunya customer ya. Nah, oke, kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari para narasumber. Kebetulan saya juga udah bikin beberapa pertanyaan dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini juga sudah nggak sabar ingin bertanya. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan di chat, di bagian chat silahkan melontarkan. Kemudian
Jangan lupa disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada, nanti saya akan sampaikan, dan nanti mungkin akan ada kesempatan untuk bertanya langsung juga. Oke, ini kebetulan sudah ada yang masuk pertanyaan. Saya akan dahulukan yang bertanya dulu ya. Ini dari Mas Ray ya. Oke, pertanyaannya adalah Big Industry juga pasti beradaptasi dan semakin fleksibel dengan ekosistem yang disruptif ini. Artinya small dan new startup players juga nggak akan semudah itu untuk winning. Boleh tolong tanggapannya dari pembicara? Mungkin mulai dari Bu Neni dulu. Gimana Bu Neni? Repeat lagi dong tadi pertanyaannya. Oke, baik. Sebentar, saya tanya. Big Industry juga pasti beradaptasi dan semakin fleksibel dengan ekosistem yang disruptif ini. Artinya, small dan new startups player juga nggak akan semudah itu untuk winning. Nah, tanggapannya gimana, Bu Neni? Oke, ya kalau dengar tadi dari teman-teman saya tadi yang 3 aja, tadi Rama aja bilang, even startup are affected by this whole COVID. Jadi nggak besar, nggak kecil, have to face the challenges. Hanya mungkin kalau yang kecil biasanya less birokratik, gerakannya bisa lebih cepat ya, karena kan sekarang biar gimana kan yang dikejar tuh mana yang bisa sampai lebih cepat, mana yang efisien, mana yang efektif. Jadi ultimately itu yang dikejar, tapi challenges-nya pasti sama ya. And then the other problem is untuk maju ke depan tadi adalah talent. Talentnya juga gimana? Mau di perusahaan besar or startup, you still have to deal with the talents and how to upskill the talents. Hanya kembali lagi mungkin kalau organisasinya lebih kecil, upscaling itu lebih mudah, ya. But again, I cannot say that ini benar sampai because again through this COVID nobody has experience through this. Kita hanya bisa melakukan tes, learn, draw assumptions and move forward gitu. Baik, oke. Nah, ini kan berkaitan dengan startup, saya ingin mendengarkan juga dari Mas Peter nih. Gimana Mas tanggapannya? Ya, thank you buat pertanyaannya Mas Ray. Memang khususnya untuk startup ya, apalagi kita baru umur 3 tahun dan baru pertama kali kita juga menghadapi hal, dan juga mungkin banyak dari teman-teman yang baru pertama kali menghadapi hal seperti ini gitu ya. Yang pasti udah dijelaskan sama Bu Neni di awal gitu bahwa memang kita selalu adapt and innovate gitu. Karena jujur we don't know what we don't know gitu ya ke depannya. Nah, karena itu kita memang balik lagi ke root-nya kita bahwa kita ini perusahaan yang customer centric gitu. We are crazy about our customer. Jadi makanya kita selalu melihat bagaimana perubahan tingkah laku pola customer kita. Apakah sebelum dan sesudahnya ada perubahan atau enggak, dan kalaupun perubahan bagaimana cara kita tetap embrace mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam Wahyu sendiri, kita terus memperhatikan nih apa yang membuat mereka berubah gitu, apa yang berubah dan kita harus bagaimana gitu. Jadi we are so crazy about our customer karena itu paling penting ya gitu. Jadi bahkan semenjak COVID ini justru curhatan mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya, dan kita jadi lebih ngerti apa yang mereka hadapi gitu ya, dan itu buat kita sebuah masukan yang sangat baik, dan kita adapt sesuai dengan customer problem gitu, sesuai curhatan mereka. So ya memang saran saya sih balik lagi back to our customer ya gitu ya. Jadi harus customer centric. Baik, terima kasih Mas Peter. Ram, ada tanggapan nggak Ram? Yeah, sure. Mungkin kalau dari 2 ya, kalau startup karena memang our company ada media memang bahas startup, mungkin dari startup hampir 100% ketika kena dampak dari pandemi ini mereka semua fokus on efficiency. Jadi benar-benar kalau dulu mungkin sebelum pandemic, last year fokusnya ke growth gitu kan. Sekarang stop growing and whatever we have now make it as efficient as possible. Tiap resource jangan sampai ada yang nggak menyumbang menyumbang ke the company vision in general, entah itu revenue, entah user atau apapun itulah. So benar-benar melihat lagi unit economics-nya mereka and making sure every component of the company contributes to that unit economics.
kalau dari sisi corporate, company-company gede, ini yang mungkin agak menarik sih. Basically, so far, I see ada dua trend yang ada dua path yang diambil oleh most big companies. Yang pertama adalah either they stop the innovation program karena mereka melihat innovation as something risky, something experimental, something yang masih belum ketahuan ROI-nya, belum ketahuan ini bakal sukses atau enggak. So all those experiments stop. Nah, ada path yang kedua yang for me is also very interesting adalah semuanya justru di-accelerate, terutama yang innovation ya, yang all those risk-taking, digital innovation, apa segala macam, malah di-accelerate, put more budget into it. I cannot name names, unfortunately, tapi banyak perusahaan-perusahaan, terutama kalau yang yang Singaporean base, Hong Kong base, itu banyak yang benar-benar instead of, mungkin orang banyak mengira kayak, oh ini pandemi mereka slow down the innovation program. Actually they double down gitu loh. So again, I don't know which one will work so far ya, kalau ngelihat resultnya beberapa bulan terakhir, the company that accelerate kayaknya kelihatannya makin bagus. But we'll see siapa yang survive 2-3 tahun lagi, semoga nggak kehabisan duit. So I don't really know mana yang successful, but it's very interesting karena it's very polarizing kan. You either stop atau you put more money into it. Gitu loh, kayak if you play poker gitu, you either fold or you double down, all in. Iya, betul. Oke, baik, thank you, Ram. Nah, kalau dari perusahaan sebesar Facebook, biasanya gimana cara pandangnya? Oke, mungkin kalau dari kami, saya hanya bisa melihat dari sisi platform ya, apa sih what's happening now gitu. Mungkin underlying-nya adalah sekarang ini dengan digital, itu menjadi equal playing field untuk semua jenis usaha, small or big, startup atau yang udah traditional company gitu. Pertanyaannya, mau diapain insight-nya gitu. Terus secepat apa mereka bisa respond into that. Contoh gitu, kalau kita bicara beberapa bulan ke belakang kami lihat memang banyak juga yang kena dampak yang susah ya, tapi juga banyak yang bermunculan nih. Tadi kalau saya bicara misalkan groceries gitu, keluarlah banyak pemain-pemain baru yang kecil yang fokusnya ke community dan mereka growing, kayak misalkan ada beberapa nama, just like one example, Sesa gitu ya kan. Dia bisa tuh fokus ke key target audience yang cocok buat produk itu. Dan mereka growing gitu. Sampai mana runway-nya to be seen. Tapi untuk yang kecil pun kalau mereka bisa clear banget problemnya apa yang mau di-solve, insight yang bisa digunakan apa, dan bisa nimble untuk bisa move on dengan inisiatif mereka ya, bisa menarik lah kalau dilihat. Dan juga kalau dari segi big businesses, kami melihat tadi contohnya mungkin Bluebird, dia juga adapt ya kan dengan service-service baru ya, itu juga menarik buat mereka. Tapi I think the challenge is the same, right? I think it all fall back to the talent and how you organize the company, right? Karena biar gimana pun, I think talent itu nggak gampang di Indonesia. Kedua, kadang-kadang kalau udah terlalu besar, silonis itu juga susah untuk bisa move forward gitu. Jadi ya itu sih key-nya sih buat saya. Oke, baik. Jadi ya memang kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa memang ini dampaknya kemana-mana ya. Jadi kita bisa lihat dari tanggapan dari keempat pembicara pun memperlihatkan hal tersebut. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini mulai bertubi-tubi, mulai banyak masuk pertanyaannya. Oke, ini yang berikutnya ada pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Peter. Dari Mas Abriansyah Saputro. Mas Peter, kebetulan pekerjaan saya juga berhadapan langsung dengan retail digital ecosystem. Di tengah pandemik ini, saya kesulitan untuk teach customer on how to use the apps. Apakah ada tips and tricks untuk mengajar mereka secara efektif? While kita tidak bisa menyentuh langsung customer karena protokol kesehatan. As we know, kebanyakan retailer, khususnya di daerah saya, memiliki low tech savvy katanya. Silakan, Mas. Ya. Oke, thank you buat pertanyaannya, Mas. Ya, kalau misalnya dari kami, memang challenge-nya adalah kita berhadapan dengan offline retail gitu ya, di mana memang banyak dari mereka interaksinya lebih banyak offline gitu.
Dan jujur itu yang sedang kita hadapi juga di Wahyu, dan akhirnya kita tetap mengandalkan tim lapangan yang mungkin setiap hari bertemu dengan mereka dengan protokol-protokol yang memang sudah kita jaga gitu ya. Karena bagaimanapun behavior mereka adalah mereka lebih suka sosial langsung gitu. Dan itu yang kita lihat gitu ya. Karena itu memang beberapa tim lapangan kita tetap bertemu mereka secara langsung dengan beberapa protokol, sambil kita udah mulai mensosialisasikan bahwa yang tadinya mungkin 2 minggu sekali gitu ya, kemudian kita jadi ketemunya sebulan sekali dan sebagainya. Dan kita juga belajar bagaimana platform-platform mereka yang mereka gunakan sebenarnya, dan menariknya memang banyak dari mereka pakainya platformnya Mas Aldo nih gitu, Facebook dan WhatsApp gitu. Yang akhirnya itu jadi channel kita untuk menyentuh mereka sebenarnya gitu. Instagram juga menarik. Instagram juga ternyata beberapa banyak pemilik warung juga yang memakai Instagram. Jadi kita juga belajar mencari tahu channel-channel online bagaimana kita bisa menyentuh mereka. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya di Wahyu kita masih kombinasi antara offline dan online. Offline-nya sendiri pun kita punya strateginya sendiri-sendiri, karena dengan adanya 13.500 warung yang kita punya, karakternya pemilik warung itu berbeda-beda. Mulai dari yang sangat konvensional gitu ya, handphonenya pun masih handphone jadul yang bisa Nokia Snake mungkin gitu ya, yang cuma buat terima SMS dan telepon, sampai mereka juga udah punya behavior yang udah bisa membandingkan harga lewat aplikasi gitu. Jadi sangat beragam memang behaviornya, dan setiap behavior itu juga kita punya pendekatan yang berbeda gitu. Mulai dari mendekati anaknya gitu ya, karena saya percaya anaknya memang jadi lebih tech savvy dibanding orang tuanya. Ya. Jadi kita deketin anaknya, kita rangkul anaknya, bahkan sampai kita terus enhancement fitur produk-produk kita yang memang memaksa mereka untuk memakai gitu. Jadi bagaimanapun memang di kami offline tetap diperlukan, jadi memang ada kombinasi offline dan online juga, Mas. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ini menarik ya. Soalnya beberapa saat yang lalu saya juga sempat ngobrol sama Ibu Neni tentang pengalaman mengajarkan tukang sayur untuk menggunakan WhatsApp untuk menerima order. Jadi tukang sayurnya membawa dagangannya sesuai dengan order yang kita minta lewat WhatsApp waktu itu. Ya, mungkin saya tambahkan contoh kasus ya. Ada satu pemilik warung ya, yang jarang sekali menggunakan aplikasi Wahyu gitu. Betul. Alasannya ribet katanya. Dan saya ya again, karena kita perusahaan very customer centric, kita datengin gitu apa yang membuat dia ribet sebenarnya. Dan ketika duduk di sana 1,5 jam gitu ya, saya memperhatikan si pemilik warungnya sama sekali nggak ribet gitu. Dia cuma nonton TV gitu ya, duduk diem, dia nggak ngapa-ngapain. Dan kemudian saya nanya, Bu, kenapa? Ibu bilang Ibu ribet, Ibu repot gitu ya. Cuma saya perhatiin Ibu juga nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan ternyata menurut dia memakai aplikasi di handphone tuh ribet. Oke, saya bilang ribetnya di mana? Coba saya tunjukkan ke saya, Ibu mau semudah apa sebenarnya gitu. Dan kemudian akhirnya dia bilang, udah Pak, males saya repot, saya lebih suka kayak gini gitu. Jadi memang ya, intinya dia sudah nyaman di posisinya sebenarnya, nyaman apa yang mereka. Sampai akhirnya saya bilang gini deh Bu, saya mau beli belanjaan Ibu, makanan Ibu sehari 50 porsi. Tapi Ibu pakai aplikasi saya mau nggak? Saya kasih Ibu order 50 hari. Oh mau banget dong gitu. Jadi istilahnya buat mereka jadi nggak cuma sekedar pain sebenarnya, tapi sebenarnya mereka juga looking for gain gitu. Mereka sebenarnya maunya apa gitu. Jadi itu pendekatan yang kita lakukan juga. Sebenarnya apa yang mereka mau itu yang kita kejar juga. Itu sih Bang Edwin. Baik. Terima kasih Mas Peter. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi Mas Abriansyah Saputro. Oke, baik. Next question ini ada dari Niken Rahmat. Dia menanyakan tentang, pertanyaannya adalah berbunyi seperti ini. Karena situasi ini belum pernah dialami oleh siapapun, maka apakah antisipasi untuk maju ke depan hanya berdasarkan simulasi dan asumsi dengan hitungan digital?
Nah, ini siapa yang ingin bisa jawab nih? Can I also respond to that? Oke, boleh silakan Bu. Kalau tadi sebetulnya kan tadi disampaikan karena nobody has experienced this, otomatis we have to move forward, take action, and kita tarik asumsi-asumsi ya. Tapi asumsi itu kan tadi harus integrated antara gut feel kita dan juga data yang ada. Tapi kita kalau nunggu data aja semua dan itu digital, itu juga it's not sufficient gitu. Jadi kalau ke depannya you have to combine both kalau menurut saya. Baik. Ada lagi yang ingin menambahkan barangkali? Oke. Mbak Niken, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut akan ke pertanyaan berikutnya. Ini ditujukan kepada Mas Aldo dan Mas Rama nih. Oke, pertanyaannya dari Triana Rosemiarti. Bagaimana dengan konsep winning market share? Apakah masih relevan atau fokusnya more into survive and conquer? Gimana, Mas? Siapa dulu? Mungkin Mas Aldo dulu deh. Ya, terima kasih Triana untuk pertanyaannya. Mungkin ini jawabannya it depends, karena klasik consulting ya kalau misalkan kita bicara industrinya apa dulu gitu kan. Kalau kita lihat industri yang lagi growing in the midst of COVID ya kan, of course you wanna go winning the market share, right? Karena emang is booming. Tapi di mana memang lagi sulit atau industri yang kena dampak ya, let's suppose travel atau mungkin otomotif gitu ya, gampangnya. Ya, then you wanna survive, right? Instead of conquering gitu. Itu sih dari saya. Oke. Kalau Ya. Mas Rama gimana, Mas? So yeah, spot on banget yang dari Aldo sebenarnya. Satu industrinya apa? Cuma kalau if I can add, terutama buat dari sisi startup adalah tergantung dari stage-nya sih. How big your company is and how mature your business model is. Kalau memang baru mulai, for example, baru less than 5 years, masih eksperimen sana sini, masih tergantung sekali sama investment money dari venture capital, for example. If you're not sustainable yet, it's better untuk bisa survive dulu sih. At least nunggu sampai everything is more manageable, things sudah mulai lebih predictable. If your big is Facebook, for example, udah it's not even a question gitu loh. Ini saatnya hajar-hajar sana sini. Saatnya more expansion, more products, and go deeper into market yang tadinya mungkin susah, sekarang jadi lebih easier untuk bisa masuk gitu. So it really depends on what the industry is, kayak tadi Mas Aldo bilang. Sama mungkin dari the stage of your company juga udah se-mature apa. Oke, baik. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, sebetulnya saya sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, sebetulnya ada pertanyaan yang dari saya sendiri. Sebetulnya saya sudah bikin satu pertanyaan yang singkat, sebetulnya mungkin akan mengawali bisa melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini kepada Bu Neni, nih Bu, ini kan berkaitan dengan pengalaman banyak nih. Apakah perubahan yang terjadi akibat pandemi ini sama dengan disrupsi-disrupsi yang terjadi sebelumnya, Bu? Bisa jelaskan ya, Bu? Kalau disampaikan disrupsi itu sebetulnya udah lama ada ya. Ya, betul. For the past 15 to 20 years. Dan mungkin awal-awalnya dimulai pada waktu itu perusahaannya Aldo berdiri. Ya, that's when the disruption started to kick in. Gitu. Jadi disrupsi sudah ada sebelumnya. Hanya dengan COVID-19 ini, proses perubahannya jadi lebih cepat dari disrupsi yang sebelumnya. So it's the pace of change which is faster. Dan yang repot adalah talent kita belum siap. And I'm not talking about kita aja, the world talentnya is not siap for this future. That is why kita tetap harus melakukan action and draw assumptions. So there are some people who can be a winner fast. Ada orang surviving juga ya bertatih-tatih because people just don't know. Tapi kan yang jelas di situasi sekarang nih penuh dengan uncertainty. Nah, kita sebagai organisasi, we have to make sure bahwa gimana sih kita punya tim menghadapi uncertainty ini. Gitu. And always still move forward, take action, and learn from it. Karena sebelum ini kan belum pernah ada langkah-langkah seperti ini ya.
kejadian seperti ini. And the last pandemic, untuk dicatat, was 100 years ago, di mana jumlah manusianya nggak sebanyak sekarang, orang tidak perlu social distancing karena rumahnya juga udah pada jauh. So it's a totally different ball game sekarang. Ya, jadi berbeda ya, maksudnya udah pasti berbeda ya, pandemi, disrupsi yang terjadi sekarang dengan yang lain-lainnya. Jadi memang cara menyikapinya juga memang berbeda tentunya ya. Oke. Moving forward ke pertanyaan berikutnya, mulai berdatangan lagi. Ini dari Dina Muskita. Kalau lihat dari perubahan customer behavior saat ini yang lebih banyak berbelanja online, apakah ke depannya mall untuk non-food akan tetap jadi pilihan berbelanja offline? Kalau kantor kemungkinan akan reduce in size, kemungkinan besar karena ternyata saat ini punya banyak yang bisa dilakukan secara remote. Ini sebetulnya pertanyaannya apakah berbelanja secara offline itu tetap bisa menjadi pilihan? Ada yang bisa jawab barangkali? Silakan. Mungkin kalau boleh tambahin dari saya, Bang Win, terima kasih pertanyaannya dari Dina ya. Kalau kami sih melihat di awal COVID dari bulan Maret ya, pas PSBB terapin, tentunya online naik. Terus pas udah direlaksasi, offline naik, online turun. Tapi mungkin di jury still out, right? Karena kan sekarang masih belum jelas nih. Iya, betul. There will be a level di mana akan mungkin ada kenaikan online ya to a certain degree ya untuk kategori yang berbeda. Tapi definitely mall nggak akan hilang. Orang tetap human will still crave for a real interaction ya kan, untuk ketemu ya kan, untuk be offline. Itu satu. Mungkin kalau bahkan to the extent kalau kita bicara kantor ya tentunya mungkin akan ada perubahan, belum tentu akan kurang secara drastis, tapi mungkin ada perubahan dari how you utilize space mungkin ya. Karena mungkin kalau dari kami Facebook misalkan, kami nggak besar di Indonesia secara kantor cuma setengah lantai, tapi kami mau membesarkan jadi satu lantai nih. Bukan karena mau nambahin karyawan, bukan seperti itu, tapi lebih gimana kita bisa mungkin membuat kantornya jadi lebih safe ya, jarak dari segi kalau meeting nggak bisa banyak orangnya, atau gimana kita bisa utilize space yang untuk partners misalkan, instead of untuk duduk kerja gitu. Jadi mungkin ada perubahan dari segi itu. Nah, impact-nya seperti apa, not necessarily akan ada reduction dari space sih. Mungkin itu ya dari saya. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan barangkali? Can I add? Aku add gini ya. Mungkin jumlah mall bisa berkurang ya. But then again, toko yang tersedia di mall mungkin there could be changes. Karena jangan lupa ya, kan purchasing habit juga ada yang impulse, ada yang bisa dilihat dari gambar dibeli. But for things like fashion, apalagi buat perempuan, kalau nggak lihat barangnya, nggak serak ya untuk langsung beli ke online. So what tends to happen is, apalagi fashion item adalah people look at it first, then go online to buy it. Tapi kan ini nanti mungkin baru kejadian seperti ini kalau circumstances-nya udah lebih normal, tidak seperti sekarang. Karena tadi Aldo aja mengatakan, giliran udah ada relaksasi, wah langsung orang lagi offline jalan-jalan ke mall ya. But I think as things start to taper down, ditemukan vaksin, the future will be toko-toko tetap diperlukan because people still want to touch and feel before buying ya. Cuman jenisnya aja, jenis tokonya apa, mungkin itu aja profil toko-tokonya yang akan mengalami perubahan. Ya, betul. Jadi mungkin nggak semuanya hilang ya. Jadi masih tetap ada yang berfungsi, dan karena memang perilaku berbelanja kan berbeda-beda setiap produknya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya akan moving forward ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ray lagi. Ini pertanyaan ditunjukkan kepada Mas Aldo dan Mas Rama. Bisa komentar nggak tentang evolusi telemedicine dan telehealth di Indonesia? Kompleksitas antara kompetensi tenaga medis dan kepercayaan konsumen atau pasien. Apakah industri telemedicine itu benar-benar bisa promising di Indonesia? Silakan Mas Aldo dulu barangkali.
Terima kasih Mas Rey untuk pertanyaannya. Kalau dari kami melihat memang adanya pergerakan naik ya dari mulai interest dan juga penggunaan dari behavior untuk telemedicine dan telehealth. Contohnya misalkan menggunakan WhatsApp. Kalau dari India, saya bisa share, ini marketnya berbeda, tapi WA itu udah digunakan untuk tadi telemedicine, karena kan video call dan sebagainya itu udah natural ya digunakan di WA juga. Indonesia juga ada mengarah ke situ. Mungkin lebih buat saya, question is on the regulation seperti apa ya. Karena secara penggunaan platform dan teknologi yang orang gunakan ya, dari kami udah melihat bisa ke situ. Lebih ke ini sih, apa namanya, not so much on the supply, tapi lebih ke regulation. Oke. Baik, kalau dari Mas Rama gimana? Sure, yeah. I think again, Mas Aldo udah spot on karena it's one of the most well-regulated industry ya kalau soal ngomongin health di Indonesia. Even company kayak Halodoc aja, they grew amazingly, during the pandemic ini karena orang malas ke rumah sakit, konsultasinya via online juga. Tapi of course ada banyak regulasi dari Departemen Kesehatan yang memang kind of limit di beberapa instances kayak contohnya resep untuk beberapa obat itu ada yang bisa dilakukan pakai resep online, tapi ada beberapa obat yang resepnya memang you have to go there, kayak obat jantung for example, you cannot consult online, you have to go and meet physically dan segala macam. Jadi masih not 100% there, tapi I totally agree bahwa ini memang multi-layer kan, karena ada multi-stakeholder juga, jadi kompleksitinya bukan cuma di tenaga medis dan konsumen doang gitu loh, ada regulator di situ, ada rumah sakit di situ. Jadi belum kalau di Indonesia ada Ikatan Dokter Indonesia sendiri yang they also very very powerful juga di ekosistem. Jadi masih banyak banget layer yang memang mesti you have to peel the problems, and I totally agree bahwa ini is a major problem di Indonesia, which also means it's a major business opportunity. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Ray tentang pertanyaan tentang industri telemedicine dan tentang telemedicine ya tadi. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Arin Wijaya. Ini ditujukan untuk to all speaker katanya. Saya bacakan. Melihat pandemi dari sisi opportunist, memang akan lebih challenging karena banyaknya pemain baru yang mungkin menawarkan produk serupa, akan tetapi terkadang memiliki value yang berbeda. Lalu, to get the attention dari calon konsumen, kolaborasi dengan pebisnis lain yang memiliki value yang sama dapat menjadi option, sehingga dapat berbagi exposure. Akan tetapi, apakah hal ini baik dilakukan untuk jangka panjang dari sisi bisnis? Juga, apakah the more collaboration, the more impact will come? Silakan, mungkin dari Bu Deni dulu. Okay. If we've been talking mengenai bisnis aja, even before COVID aja, the past 5 years, selalu kan agar terjadi efisiensi, justru selalu rekomendasi adalah kolaborasi, ya. So each party brings in their own expertise sehingga cost itu bisa ditekan sehingga ultimately to the consumer ada efficiency. Hanya biasanya kolaborasi ini kalau semua pihak itu merasa that they are equal. Tapi there are some people who find, oh enggak, I provide more than him ya. Jadi kadang-kadang kolaborasi itu kita harus memang berbesar hati dalam hal berkolaborasi. So that is one option. Tapi ultimately whether you gonna collaborate or not ya, justru yang paling penting itu really understanding the consumer and creating that value creation. Nah itu yang paling susah. Dan kembali lagi, if you can work together, mengingat kalau melakukan survey, doing all this insight, it's a lot of investment, but if you have a collaboration, cost ini kan bisa di-spread juga. So it depends on how strong you are as an organization, and if you are willing to invest di setiap stage sampai terjadinya sales. Seperti itu. So there are a lot of aspects that kita harus lihat. Ya, but again, zaman sekarang jarang sekali one company invest solely into something karena
investment itu, dan belum tentu return-nya begitu cepat, apalagi di zaman sekarang ini where everybody sekarang fokus, semua perusahaan jangan lupa ya, efficiency, effectiveness. Saingannya makin banyak. So how do you make sure you have an edge? Makanya tadi pentingnya tadi harus punya leapfrogging mindset so that whatever you create today itu will take you a long way gitu loh. Oke, baik. Mas Peter mungkin silakan. Ya, saya mungkin sharing sedikit dari soal Wahyu gitu ya. Kalau buat kami brand collaboration is very important sebagai tergantung fasenya lagi ya. Pada saat awal kita merasa brand collaboration is very important karena saya penganut bahwa ketika kita ingin berjalan lebih cepat, kita ingin berkuda lebih cepat, kita numpang kuda yang lebih cepat gitu. Jadi supaya kita bisa capai tujuan lebih cepat. Dan oleh sebab itu di awal-awal kita kolaborasi dengan banyak startup yang besar-besar dan udah well known sehingga pertama exposure kami bisa dibantu. Yang kedua adalah sharing knowledge gitu. Kita belajar banyak apa yang mereka lakukan sebenarnya. Nah, sampai suatu saat kita melihat bahwa ada beberapa hal yang memang mungkin udah saatnya kita melakukan sendiri gitu. Contohnya mungkin saya bisa sharing di awal-awal mungkin kita groceries, kita kolaborasi dengan startup groceries yang lain. Ternyata banyak pembelajaran yang kita lihat, we cannot depend our backbone kepada other companies gitu. Jadi makanya kita hidup mati kita seperti lewat perusahaan lain sebenarnya. Jadi makanya ada some units or some services yang akhirnya kita handle sendiri karena memang stage-nya udah berbeda, yang kita ingin juga jauh lebih besar. Jadi balik lagi ke vision company-nya sebenarnya. Banyak hal yang sebenarnya yang di jangka panjang yang suatu saat kita pasti akan bermain di beberapa wilayah gitu ya, dan akhirnya ya kita lihat kita lakukan sendiri akhirnya gitu. So ya balik lagi tergantung di stage-nya mana. But I always believe pertama bahwa brand collaboration itu penting gitu ya, to share knowledge, share target audience. Kemudian marketing gitu ya. Terus kemudian tapi kita juga ingat bahwa ada beberapa hal yang kita nggak bisa share juga gitu. For example di startup itu regarding data gitu ya, bahwa data is very important. So kita jaga di sana juga. So kurang lebih seperti itu, Bang Edwin. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Mas Rama? Ya, sure. Mungkin tadi udah dijawab semua sebenarnya sama Peter juga udah, that's very comprehensive answer. Tapi mungkin banyak orang yang mispersepsi bahwa ketika kita masih kecil, kita mesti collaborate sama yang lebih besar. Tapi sebenarnya nggak juga. Banyak perusahaan-perusahaan gede yang, very looking forward untuk bisa collaborate sama startup-startup yang masih kecil. Facebook is actually a very good example. Kerjasama dengan banyak sekali startup di Indonesia yang mungkin kayak Facebook giant kayak gitu, ngapain kerja sama perusahaan kecil gitu. Tapi they do that karena kenapa? It's ecosystem player. Wahyu pun juga sama, banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang collaborate sama Wahyu yang size-nya bahkan udah global kayak I know Coca-Cola, Amatil, Sour Sally, is it? Ya betul ya. Ada banyak lah perusahaan-perusahaan yang gede-gede kan. There it is. Yeah. So that value exchange is very important. Jadi nggak necessarily kita masih kecil butuh bantuan yang gede, tapi ternyata yang gede juga, they're looking forward untuk bisa kerja sama startup yang kecil to solve their problem, whatever the problem is. Baik, terima kasih Mas Rama. Oke, Mas Aldo, gimana Mas? Tadi udah bagus banget Mas Rama, Mas Peter. Dari saya mungkin nambahin tadi kalau kita bicara Facebook, seperti apa sih kolaborasi kami gitu ya. Facebook tuh ada dua sebenarnya kan turunannya, produk sama monetization gitu. Kita bicara Indonesia, kolaborasi apa aja sih? Kalau kita bicara produk, yang penting kan kita memiliki talent pool
developer. Nah ini kalau Mas Peter dan juga Mas Rama dari tech pasti tahu banget talent untuk teknologi itu penting ya developer ya kan. Jadi kita ada kolaborasi dengan community untuk membangun talent ke depannya yang akan benefit kami juga gitu ya kan. Nomor 2, kalau dari segi businesses, kolaborasi apa? Kami membangun UMKM. It's a long-term investment. Kami partner dengan businesses, dengan pemerintah atau government atau community at large untuk bisa membangun, memberikan pelatihan untuk UMKM menggunakan channel digital. Kedepannya itu juga akan benefit dari segi bisnis untuk pengguna kami. Jadi sebenarnya itu mungkin long-term view sama how to complete your ecosystem lah, seperti itu. Ya, oke, nice. Oke, saya pikir pertanyaan dari Arin Wijaya tadi adalah pertanyaan terakhir yang menutup sesi webinar malam hari ini. Saya sendiri itu ngerasa overwhelmed karena banyaknya informasi-informasi, insight-insight yang sangat valuable. Dan saya mesti berterima kasih kepada semua pembicara. Dan untuk menutup sesi kita malam hari ini, saya ingin minta pendapat Bu Neni untuk bisa memberikan sepatah kata untuk 2 patah kata untuk menutup webinar kita pada malam hari ini. Silakan Bu. Oke, saya tuh cukup senang dengan acara malam ini because I'm also sitting here listening to my co-speakers and they're all like okay, very hopeful gitu ya, very hopeful untuk masuk ke depan ini. Tapi memang kita ini tadi ya disampaikan ya, there's all these things about redefining segala ya, which is what we all have to do is like look at the situation, kelihatannya opportunity-nya di mana, how do we redefine to make sure it fits today's requirement. Tapi of course at the end of the day it's all about developing the ecosystem, and selain ecosystem kita juga harus upskilling ya dari kita punya karyawan, kitanya sendiri, talentnya. How can we make sure that the talent we have is competitive ya? And at the end of the day, to make sure kita ini not just surviving and growing, we have to be innovative. And untuk itulah diperlukanlah creative minds, strategic minds, and kembali lagi, I am confident that if we empower our millennials, harusnya we should be able to not only just survive, tapi thrive through all the challenges yang kita hadapi hari ini. And I think that everybody tonight listening to all of this should feel very hopeful terhadap the future despite the challenges yang ada hari ini. Baik, Ibu Bu Neni. Terima kasih sekali. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat para narasumber yang sudah memberikan kita sebuah diskusi yang cukup bernas dan kalau bisa saya bilang adalah cukup membukakan mata ya wawasan kita. Dan kalau yang masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi para narasumbernya. Nanti kita bisa tanya-tanya di situ langsung. Dan juga atas nama penyelenggara webinar ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan dan tentunya manfaat bagi kita semua. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra yang memfasilitasi terjadinya webinar ini. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat malam. Dan Mike dan video saya serahkan kembali kepada Mas Ray. Silakan Mas Ray. Terima kasih banyak Bang Edwin dan juga kami atas nama Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Rama, Mas Peter, dan juga Mas Aldo, dan terutama kepada Ibu Neni, Lion Neni Sumawinata, yang sudah membantu kita mulai memformulasikan program, kemudian menghubungi para pembicara, dan membantu bukan cuma di depan layar, tapi juga di belakang layar masih sibuk untuk try to direct things. Dan saya pikir kami merasa bersyukur karena bisa mendapatkan dukungan yang luar biasa dari teman-teman pembicara semuanya. Dan sedikit saja update, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa investasi registrasi dari para peserta sekalian akan kami teruskan untuk program donasi vision dan eye screening
untuk anak-anak kurang beruntung. Dan syukur alhamdulillah hingga malam hari ini sudah terkumpul lebih dari Rp10.800.000. Terima kasih banyak untuk investasi dan untuk donasi dari teman-teman semua yang hadir hari ini. Dan ini akan segera kami teruskan untuk program Vision dari Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan terus berkarya yang baik. Terima kasih banyak dan salam sehat dan salam sukses untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Sebelum malam. kita meninggalkan ruangan, kita minta untuk sesi foto bersama dulu. Oh, baik. Teman-teman semuanya mohon untuk bisa mengaktifkan fitur videonya. Oke, fitur videonya mohon diaktifkan. Senyum cemerlang, senyum terindah tolong ditampilkan. Kita akan mengambil, di sini cukup panjang, jadi mungkin senyumnya agak lama, karena ada sekitar 30-an page yang harus diambil. Mantap. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama, oke. Yang kedua, kita lihat ada Ibu Patricia. Kemudian yang berikutnya kita lihat, waduh, masih belum nyala ini videonya. Ada Ibu Elsie Tomboka Nova Siahaan. Ini belum aktif videonya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah kita ambil dokumentasinya dan perlu disampaikan kalau para peserta masih ingin melihat rekaman daripada video ini, kami akan menayangkan dalam 2 atau 3 hari ke depan rekaman ini di YouTube channel yang nanti akan bisa kami share linknya berdasarkan data registrasi yang sudah kami terima. Jadi informasi yang sangat berharga ini harus kita simpan, harus kita dokumentasikan, dan harus bisa kita akses kapan saja kita butuhkan untuk melihat bagaimana insight yang tadi sudah kita terima. Demikian dari pengambilan sesi foto dan dokumentasi. Thank you. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Peter, makasih Rama, Aldo, thank you all. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you Rama, semuanya, Peter, semuanya terima kasih. Mas Aldo, Mas Rey. Dan Bang Edwin juga dong tentunya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, Win, makasih Win. Sama-sama, Bu. Dan Ibu Neni. Alhamdulillah beres.